Perempuan adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam demokrasi politik di Indonesia. Sebelum masa reformasi, kaum perempuan sangat didiskriminasi oleh kaum laki-laki karena pada masa itu tugas perempuan dibatasi hanya dalam bidang domestik atau rumah tangga. Sebuah persepsi bahwa perempuan hanya kerja di rumah saja dan melayani suami sudah ditanamkan sejak dulu oleh masyarakat dan orang tua kita. Selama ini, persamaan hak dan kewajiban bagi perempuan ini masih banyak dipertentangkan. Hal ini dikarenakan kodrat wanita dan laki-laki berbeda. Laki-laki dianggap memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan kaum perempuan dalam hal pemikiran maupun dalam mengurus pemerintahan. Sebagian banyak orang masih menghubungkan antara kemampuan individu dan kemampuan kelompok dalam memimpin dari segi aspek biologis, yaitu berdasarkan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki yang melekat pada diri pemimpin. Tantangan bagi perempuan dalam berpolitik terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Banyak sekali faktor-faktor yang menghambat jalannya perkembangan peran perempuan dalam politik. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya faktor yang paling menghambat ialah perbedaan jenis kelamin. Menurut Sucipto dan Trimayuni, gender secara singkat dipahami sebagai seperangkat harapan masyarakat yang membedakan antara siapa perempuan dan laki-laki dari aspek karakteristik, posisi, dan peran. Konstruksi gender tersebut membentuk batas semu perbedaan watak dan ruang interaksi sosial antara jenis kelamin. Laki-laki diidealisasikan berperan di ruang publik produktif rasional, pemimpin, sementara perempuan di ruang private reproduktif emosional, pendamping. Konstruksi serupa ini menghasilkan relasi kuasa yang tumpang antara jenis kelamin. Laki-laki menjadi penentu signifier sementara perempuan menjadi bayang-bayang atau yang didefinisikan, the signifier. Jika laki-laki lebih dominan dalam proses perumusan kebijakan, ini dapat menggambarkan ketidakproporsional yang lebih dalam hal pengaruh politik. Menjadi perhatian khusus bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan, karena implementasi yang adil dan inklusif juga menjadi faktor penting dalam mencapai kesetaraan gender. Setelah muncul banyak sekali tuntutan agar perempuan memiliki kuota tersendiri dalam keterlibatannya di dunia politik, Indonesia kemudian menjamin keterwakilan perempuan dalam sejumlah undang-undang. Perempuan seharusnya mempunyai kesempatan yang sama atau equal opportunity dalam pengambilan keputusan, sebagaimana Undang-Undang NKRI tahun 1945 dalam pasal 28D ayat 3 yang berbunyi, secara normatif, tidak ada hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengupayakan dengan menerapkan kuota 30% untuk perwakilan perempuan dalam ranah legislatif, yakni dengan melalui dorongan kebijakan tindakan afirmatif seperti kuota gender. Tindakan afirmatif bertujuan agar perempuan memperoleh peluang dan kesempatan yang sama dalam bidang politik. Perjuangan tersebut telah menghasilkan kuota sebesar 30% keterwakilan perempuan dalam setiap regulasi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan mengenai keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum yang menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada urusan politik tingkat pusat dan pendaftaran calon legislatif. Ada perbedaan yang signifikan antara jumlah perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di parlemen. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih belum sepenuhnya diwakili dalam arena politik, meskipun ada peningkatan dalam partisipasi perempuan dalam politik. Pihak perempuan masih belum cukup berani untuk berpendapat. Berbagai hasil penelitian mengungkapkan mengenai hambatan politik perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurwani yang menyatakan bahwa hasil temuan mengenai hambatan eksternal bagi perempuan ialah hambatan dari lingkungan publik, politik, sosial budaya yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik. Hambatan eksternal dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu pemarginalan perempuan dari ranah publik, kompetensi, sistem perekrutan, aturan partai, hambatan birokrasi,
hambatan ekonomi, hambatan pendidikan, dan hambatan agensi. Terlepas dari hambatan eksternal di atas, maka ada juga hambatan dari internal, yakni hambatan yang datang dari faktor diri perempuan yang menyangkut keputusan pribadi untuk aktif dalam politik. Dari hasil temuan mengenai hambatan internal dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu minat politik perempuan, kemampuan politik perempuan, dan kesadaran politik perempuan. Partisipasi politik perempuan sangat penting dalam mengintegrasikan kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. Keterwakilan perempuan bertujuan untuk mengadvokasi kepentingan perempuan. Namun seringkali kepentingan perempuan diabaikan oleh banyak pihak, bahkan oleh perempuan sendiri. Padahal perempuan sebenarnya lebih memahami kebutuhan mereka sendiri dan dapat menyuarakan kepentingan mereka dengan lebih baik. Dalam konteks demokrasi yang representatif, penting untuk mempertimbangkan pandangan dari berbagai kelompok dalam merumuskan keputusan dan kebijakan. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap kepentingan perempuan dan melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Prinsip ini menjadi dasar dalam kerangka demokrasi yang mendorong kesetaraan dan keadilan gender.